Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Sejarah Bangsa Yahudi, bahagian 6 seri yang pertama, 1 Tawarik, pasal 4. Keturunan Yehuda dari cabang lain dan keturunan Simeon. Selamat membaca, selamat mendengarkan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus senantiasa menuntunmu dalam memahami sabdanya dan memampukanmu menjadi pelaku firman. Anak-anak Yehuda ialah Peres, Hesron, Karmi, Hur dan Syobal. Reaya anak Syobal memperanakan Yahat, dan Yahat memperanakan Ahumai dan Lahat. Itulah kaum-kaum orang Zora. Inilah anak-anak Etam, Yisrael, Isma, dan Itbas. Nama saudara perempuan mereka ialah Haselel Poni. Lalu Pnuel, bapa Gedor, dan Ezer, bapa Husa. Itulah keturunan Hur, anak sulung Efrata, bapa Betlehem. Asyur, bapa Tekoa, mempunyai 2 istri, yakni Hela dan Naara. Naara melahirkan baginya Ahusam, Hefer, Temeni, dan orang Ahastari. Itulah anak-anak Naara. Anak-anak Hela ialah Zeret, Yesohar, dan Etnan. Kos memperanakan Anub, Hasobeba, dan kaum-kaum Aharhel bin Harum. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya, sebab katanya, "Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan." Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, "Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku." Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Kelub, saudara Suha, memperanakan Mehir. Dialah ayah Eston. Dan Eston memperanakan Betrafa, Paseah, dan Tehina, bapa Irnahas. Itulah orang-orang Reka. Anak-anak Kenas ialah Otniel dan Seraya. Dan anak-anak Otniel ialah Hatat dan Meonotai. Dan Meonotai memperanakan Ofra. Seraya memperanakan Yoab, bapa lembah tukang-tukang, karena mereka adalah tukang-tukang. Anak-anak Kaleb bin Yefune ialah Iru, Ela, dan Naam. Dan keturunan Ela ialah Kenas. Anak-anak Yehaleleel ialah Zif, Zifa, Tiria, dan Asareel. Anak-anak Esra ialah Yeter, Meret, Efer, dan Yalon. Itulah anak-anak Bica, putri Firaun yang telah dikawini Meret. Perempuan ini melahirkan Miriam, Samai, dan Yisba, bapa Estemoa. Istri Meret perempuan Yehuda itu melahirkan Yeret, bapa Gedor, dan Heber, bapa Soko, dan Yekutiel, bapa Sanoa.
Anak-anak istri Hodia, saudara perempuan Naham, ialah Abu Kehila, orang Garmi itu, dan Estemoa, orang Maaka itu. Anak-anak Simon ialah Amnon, Rina, Ben-Hanan, dan Tilon. Anak-anak Yisei ialah Sohet dan Ben-Sohet. Keturunan Sela, anak Yehuda, ialah Er, bapa Leka, dan Lada, bapa Maresa. Dan kaum-kaum pengusaha kain lenan halus di Bet Asibea. Lalu Yokim dan orang-orang Kozeba. Lagi Yoas dan Saraf yang menguasai Moab. Dan kemudian pulang ke Betlehem. Riwayat-riwayat ini tua. Mereka ini adalah tukang-tukang periuk yang diam di Netaim dan Gedera. Mereka diam di sana dan bekerja untuk raja. Anak-anak Simeon ialah Nemuel, Yamin, Yarib, Zerah, dan Saul. Anak orang ini ialah Salum. Anak orang ini ialah Mibsam. Anak orang ini ialah Misma. Keturunan Misma ialah Hamuel, anaknya. Anak orang ini ialah Zakur. Anak orang ini ialah Simei. Simei mempunyai 16 orang anak laki-laki dan 6 orang anak perempuan. Tetapi saudara-saudaranya tidak mempunyai banyak anak. Seluruh kaum mereka tidak bertambah banyak seperti Bani Yehuda. Mereka diam di Beersheba, Molada, Hazar Sual, Bilha, Ezem, Tolat, Betuel, Horma, Ziklak, Bet Markabot, Hazar Susim, Bet Biri, dan di Saaraim. Itulah kota-kota mereka sampai Daud menjadi raja. Dan desa-desanya ialah Etam, Ain, Rimon, Tokhen, dan Asan, 5 perkampungan. Juga segala desanya yang di sekitar perkampungan-perkampungan itu sampai ke Baal. Itulah tempat-tempat kediaman mereka, dan mereka mempunyai silsilahnya sendiri. Dan Mesobab, Yamlech, Yosa bin Amazia, Yoel, Yehu bin Yosibia, bin Seraya bin Asiel, Elio Enai, Yaakobah, Yesohaya, Asaya, Adiel, Yesimiel, Benaya, Zisa bin Sifei bin Alon, bin Yedaya, bin Simri, bin Semaya. Orang-orang ini yang disebutkan dengan nama-namanya adalah pemimpin-pemimpin di antara kaum-kaum mereka. Keluarga-keluarga mereka makin bertambah banyak. Oleh sebab itu, mereka pindah ke arah Gedor sampai ke sebelah timur lembah untuk mencari padang rumput bagi kambing domba mereka. Mereka menemui padang rumput yang gemuk dan baik. Negeri itu luas, aman, dan sentosa. Orang-orang yang diam di sana sebelum mereka berasal dari Ham. Orang-orang yang namanya tertulis ini datang dalam zaman Hizkia, Raja Yehuda, dan memusnahkan kemah-kemah orang Ham dan orang Meunim yang terdapat di sana, dan menumpas mereka. Demikianlah sampai hari ini. Kemudian mereka menduduki tempat-tempat orang itu, sebab di sana ada padang rumput bagi kambing domba mereka. Dan sebagian dari mereka, dari Bani Simeon, sebanyak 500 orang, pindah ke pegunungan Seir.
Sebagai kepala mereka ialah Pelaca, Nearia, Refaya, dan Uziel, anak-anak Yisei. Mereka membinasakan sisa orang Amalek yang telah meluputkan diri. Lalu mereka diam di sana sampai hari ini. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab 1 Tawarik pasal 4. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang Yabes dan doanya. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberikan oleh ibunya kepadanya sebab katanya, "Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan." Terang besar Alkitab 1 Tawarik 4 ayat 9. Di ayat yang ke-9 yang kita telah baca bersama adalah kisah sangat pendek tentang kehidupan Yabes. Yabes adalah seorang kepala keluarga dari suku Yehuda yang tidak terkenal di dalam perjanjian lama, sehingga hanya ada 2 ayat dalam 1 Tawarik 4 ayat 9-10 saja yang menyingkapkan tentang dirinya. Tidak banyak yang dapat kita ketahui tentang dia. Bahkan nama ayah dan ibunya pun tidak disebutkan. Karena itu, apapun yang kita bisa bicarakan tentang Yabes, kita hanya bisa mengambil makna dari doanya yang sungguh-sungguh. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Terang besar Alkitab 1 Tawarik 4 ayat 10. Pena ilham ilahi roh nubuat, prayer, halaman 7 alinea pertama sampai halaman 8 alinea keempat. Terang kecil ini mengingatkan kita. Allah mengundang kita untuk berdoa. Dieratkan dengan Allah melalui doa adalah hal yang luar biasa, bahwa kita dapat berdoa dengan efektif, bahwa manusia fana yang tidak layak dan berdosa ini memiliki kekuatan dalam membawa permintaan mereka kepada Allah. Apa kekuatan yang lebih tinggi yang dapat diinginkan manusia daripada ini? Untuk dihubungkan dengan Allah yang tak terbatas. Orang yang lemah dan berdosa memiliki hak istimewa untuk berbicara kepada penciptanya. Kita dapat mengucapkan kata-kata yang mencapai tahta kerajaan semesta alam. Kita dapat berbicara dengan Yesus saat kita berjalan di jalan, dan Ia berkata, "Aku ada di sebelah kananmu." Kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan di hati kita. Kita dapat berjalan dalam persahabatan dengan Kristus. Ketika terlibat dalam pekerjaan sehari-hari, kita dapat menghirup hasrat hati kita, tidak terdengar oleh telinga manusia manapun, tetapi kata-kata itu tidak bisa mati dalam keheningan, juga tidak bisa hilang. Tidak ada yang bisa menenggelamkan keinginan jiwa, naik di atas hiruk-pikuk jalan, di atas kebisingan bunyi mesin kendaraan. Tuhanlah yang menjadi teman kita berbicara, dan doa kita didengar. Berbicaralah, mintalah dan kamu akan menerima. Mintalah kerendahan hati, kebijaksanaan, keberanian, dan peningkatan iman. Untuk setiap doa yang tulus, jawaban akan datang. Walaupun mungkin jawabannya tidak datang seperti yang engkau inginkan, atau pada saat engkau mencarinya, engkau terhalang untuk mendapatkannya. Namun Tuhan akan memenuhi kebutuhanmu. Doa yang engkau naikkan dalam kesunyian, dalam keletihan, dalam pencobaan, jawaban Tuhan tidak akan selalu sesuai dengan harapanmu, tetapi selalu untuk kebaikanmu. Yesus mengundang kita untuk berdoa. Tuhan memberi kita hak istimewa untuk mencari Dia secara individu di dalam doa yang sungguh-sungguh. Tidak membebani jiwa kita kepadanya, tidak menyimpan apapun dari Dia yang telah mengundang kita. Datanglah kepadaku semua kamu yang letih lesu dan berbeban berat, dan aku akan memberimu kelegaan.
Oh, betapa bersyukurnya kita bahwa Yesus mau dan sanggup menanggung semua kelemahan kita dan menguatkan dan menyembuhkan semua penyakit kita. Jika itu demi kebaikan kita dan untuk kemuliaannya. Datanglah kepadaku adalah undangannya. Apapun kecemasan dan cobaan di hidupmu, beritahukanlah segala persoalanmu di hadapan Tuhan. Beritahu Yesus semua kebutuhanmu. Ada beberapa yang menghargai atau meningkatkan hak istimewa doa yang berharga dengan benar. Kita harus pergi kepada Yesus dan memberitahu semua kebutuhan kita kepadanya. Kita dapat meminta Yesus untuk peduli pada kebingungan serta kesulitan kita yang lebih besar. Apapun yang muncul untuk mengganggu atau menyusahkan kita harus membawanya kepada Tuhan di dalam doa. Ketika kita merasa bahwa kita membutuhkan kehadiran Kristus di setiap langkah, setan akan memiliki sedikit kesempatan untuk mengganggu kita sebagai pusat godaannya. Ini adalah upaya yang dia pelajari untuk menjauhkan kita dari teman terbaik dan paling bersimpati. Kita hendaknya tidak menjadikan seseorang sebagai orang yang kita percayai selain Yesus. Kita dapat dengan aman berkomunikasi dengannya dari semua yang ada di hati kita. Membuka hati untuk teman surgawimu, membuka hati bagi Allah bagai seorang teman. Ini bukan berarti kita perlu memberitahukan kepada Allah siapa kita ini, tetapi untuk memungkinkan kita menerima Dia. Doa tidak membawa Tuhan kepada kita, tetapi membawa kita kepadanya. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.